Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bintang Wayura Kita dengan NIM 2309138701. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rangkaian yaitu rangkaian tripas half wave atau rangkaian setengah gelombang tidak terkendali dan rangkaian full wave atau rangkaian gelombang penuh tak terkendali. Baik, pada masing-masing percobaan ini kita menggunakan beberapa model beban. Yang pertama yaitu beban resistor. Yang kedua kita akan menggunakan beban resistor dengan induktor. Yang ketiga kita akan menggunakan beban resistor yang kita paralelkan dengan beban kapasitor. Baik, untuk memulai percobaan, mari kita lakukan percobaan pada percobaan pertama yaitu pada beban resistor. Di sini kita ada beberapa komponen, yaitu yang pertama ada AC voltage source. Kita menggunakan satu pas yang dijumper menjadi tiga sehingga menjadikan 3 pas dengan peak amplitude yaitu 100 dengan pas degree atau sudut 0 derajat dan frekuensi 50 Hz. Untuk yang kedua kita menggunakan sama peak amplitude pada 100 volt dengan kemiringan sudut atau dengan sudut 120 derajat dan frekuensi 50 Hz. Yang ketiga kita menggunakan peak amplitude 100 volt dengan sudut minus 120 derajat dan frekuensi 50 Hz. Kita menggunakan sudut 120 derajat, yaitu pada posisi 0 untuk fasa R. Fasa S kita menggunakan plus 120 derajat dan fasa T sebesar minus 120 derajat. Ini sesuai pada tripas atau fasa RST yang sudutnya berjarak sekitar 120 derajat. Kita menggunakan 3 dioda dengan voltage forward atau tegangan balik kita nolkan untuk membuat nilai kita menjadi lebih optimal. Yang kedua kita menggunakan resistor, tentu saja kita setting pada nilai yaitu 176 sesuai dengan ketentuan yang ada pada modul yaitu 178 ohm. Baik, kita kembali kepada MATLAB kita. Di sini ada beberapa komponen penting untuk pengukuran, yaitu kita menggunakan tripas volt arus measurement yang digunakan untuk mengetahui berapa arus 3 pas yang masuk dan tegangan 3 pas yang masuk. Di sini kita juga ada Vout untuk mengukur berapa arus yang keluar dari rangkaian berbeban resistor ini. Baik, kita mulai satu persatu, yaitu pada yang pertama ada V input. V input di sini kita menggunakan display sehingga mendapatkan nilai fasa R pada amplitude 100 volt dan fasa S dan T pada minus 50 derajat. Ini sesuai dengan periode yang kita setel yaitu di 0,045. Sehingga jika kita melihat gelombang pada scope, maka yang terjadi ketika fasa R mencapai peak amplitude yaitu pada tegangan 100, maka di sini dapat kita lihat fasa S akan, maksud saya fasa S mengalami penurunan yaitu pada minus 50. Begitu juga fasa T yang baru akan melakukan naik namun bertemu secara bersamaan pada minus 50 derajat Celcius. Sehingga hasil yang diberikan pada display dapat kita lihat V amplitude R positif dan dua lainnya pada negatif. Kemudian untuk kita mengetahui VRMS, kita kembali lagi kepada modul, yaitu 0,84 dikali dengan Vm atau V maksimum. Mari kita lihat dengan VRMS tersebut mendapatkan hasil
0,478. Untuk arus tripas juga demikian. Gelombangnya seperti ini, namun pada fasa S yang berwarna biru, arus berada pada bawah nol sehingga nilai bernilai negatif. Kemudian untuk nilai output atau IOT, kita menggunakan rumus V CDC Vm dibagi dengan R, yaitu 100 dibagi dengan 176 sehingga mendapatkan hasil 0,5862 ampere. Kemudian kita lihat bagaimana tegangan outputnya. Di sini pada setengah gelombang, seperti yang sudah dijelaskan tadi, VDC dirumuskan dengan 0,83 dikali dengan Vm atau Vout yang ada, yaitu 100. Mendapatkan hasil 83. Kemudian untuk mengetahui nilai IRMS-nya, kita menggunakan Vm per impedansi. Impedansi sendiri kita menggunakan perhitungan yaitu XL sama dengan 2 PFL sehingga mendapatkan hasil 59,047 ohm. Dan ketika kita bagi antara Vm dibagi 59,047 mendapatkan hasil 1,406 IRMS dengan satuan ampere. Untuk VRMS juga kita sama 0,84 dikali dengan Vm, yaitu 0,84 kali 100 mendapatkan hasil 84. Baik, Vin yang kita ketahui di sini yaitu 100. Tegangan yang masuk sama dengan tegangan yang keluar. Berarti di sini dapat kita lihat tegangan masuk 100 volt dan tegangan keluar yang terpantang dalam display ini 100 volt juga pada Vout. Baik, pada percobaan kedua kita akan menggunakan beban resistor dan juga induktor. Untuk beban resistor sendiri kita menggunakan 176 ohm dengan beban induktor sebesar 700 mmin 3 Henry atau 0,7 mH atau milihenry. Untuk tegangannya kita sama menggunakan amplitude, sudut, dan juga frekuensi yang sama. Namun, dapat kita lihat arus keluaran yaitu arus 3 pas. Di sini fasa S juga negatif dikarenakan seperti yang terjadi pada beban resistor, yaitu fasa S berada pada bawah nol sehingga dapat kita lihat ini adalah minus 0,007258 ampere. Sedangkan pada tegangan 3 pas menghasilkan nilai yang sama dengan VRMS 0,84 dikali dengan Vm menghasilkan nilai 84. Dengan dioda yang voltage forwardnya dengan nilai yang sama yaitu kita buat 0. Sini timbul pertanyaan, bagaimana kok nilai induktansi yang diseri dengan resistor bernilai sama dengan beban resistor? Ini terjadi karena pada induktor, yaitu reaktansi induktansi, kita menggunakan rumus XL sama dengan 2πfL. Apabila beban DC, karena di sini sudah melewati 3 dioda sehingga keluaran di sini, maka bertegangan DC. Kembali lagi pada topik kita, yaitu kenapa nilainya sama, yaitu karena jika 2πfL, kita gunakan rumus 2 dikali P dikali F dikali L. Pada beban DC, DC tidak memiliki frekuensi, sehingga dapat dirumuskan 2 dikali P dikali 0 dengan induktor yaitu 0,7, sehingga mendapatkan hasil 0. Oleh sebab itu, beban RL, L pada beban RL ini tidak digunakan atau bernilai 0. Dengan nilai impedansi yang sama seperti sebelumnya, mendapatkan hasil 1,406 IRMS. Baik, pada percobaan rangkaian half wave atau rangkaian setengah gelombang dengan beban RC atau resistor dan juga kapasitor.
Pada beban kapasitor sendiri kita menggunakan rangkaian resistor. Ini kita akan ganti pada resistansi seperti yang ada pada modul. Mari kita lihat berapa resistansi yang diberikan. Yaitu masih sama di 178 ohm dengan beban kapasitor sebesar 10 mikrofarad. Mari kita ganti yang sebelumnya 50 dengan 178 ohm. Dan juga pada kapasitor kita ganti pada 10 mikrofarad. Mari kita running rangkaian ini. Untuk sumber tegangan voltage-nya atau AC voltage kita menggunakan peak amplitude yang sama, yaitu pada 100 volt dan juga kemiringan sudut yang sama pada kemiringan R sebesar 0 derajat, S pada 120 derajat dan beban, dan pada fasa T sebesar minus 120 derajat. Yang terjadi adalah nilainya sama karena pada rumus untuk mengetahui reaktansi kapasitansi kita menggunakan rumus 2 PFC yang dimana pada rangkaian direct current atau rangkaian DC F tidak digunakan, sehingga jika kita rumuskan 2 dikali P dikali 0 dikali dengan kapasitansi sebesar 10 mikrofarad, maka nilai yang dihasilkan adalah 0. Oleh sebab itu, beban kapasitansi tidak digunakan pada rangkaian DC. Di sini dapat kita lihat tegangan yang timbul pada tripas measurement yaitu sebesar 100 volt dengan fasa S dan T pada minus 50. Di sini dapat kita lihat gelombang yang diberikan juga sama, yaitu pada fasa S dan T bertemu pada titik yang sama, yaitu pada minus 50 derajat. Minus 50 volt maksud saya. Sedangkan untuk pada arusnya atau arus tripasnya, di sini dapat kita lihat gambar grafiknya seperti tadi dengan fasa S yaitu pada minus 0,007263 ampere dengan IRMS yaitu 0,4727. Ini adalah merupakan perkalian yaitu 0,84 dikali dengan 0,5618 yaitu menghasilkan nilai 0,4727 IRMS. Kemudian untuk tegangan input Vin setelah melewati diode yaitu sama, yaitu pada sebesar 100 volt. Dengan arus masuk, maksud saya dengan arus keluar yaitu 0,5618 yang didapatkan dari V dibagi dengan R yaitu 100 dibagi dengan hambatan kita sebesar 178 ohm. Sehingga menghasilkan IOT sebesar 0,5618. Coba kita ganti dengan hambatan sebesar 50 ohm untuk mengetahui apa sih yang terjadi apabila nilai resistansi kita ubah. Mari kita run rangkaian ini. Sambil menunggu kita running, mari kita lihat beberapa komponen, yaitu seperti dioda. Dioda, 3 dioda yang dirangkai seperti ini akan menghasilkan setengah gelombang. Nah, kita mengacu pada hukum Ohm, yaitu untuk mengetahui nilai I atau arus digunakan rumus V dibagi dengan R. Jika 100 dibagi dengan 50 menghasilkan arus sebesar 2 ampere. Di sini juga 83 dibagi atau 83 VDC dibagi dengan 1, dibagi dengan 59,047 menghasilkan 1,406 IRMS.
0,83 dikali Vm sama dengan 83 VDC. Kemudian untuk IRMS-nya juga sama, Vm bagi dengan dikali dengan 0,84 sehingga mendapatkan hasil 84 VRMS dengan Vout sebesar 100 volt. Baik, pada rangkaian berikutnya kita akan menggunakan rangkaian full wave. Yang membedakan dengan rangkaian dioda penyearah setengah gelombang, kita di sini menggunakan 6 dioda. Mari kita coba pada percobaan ini, yaitu kita mengganti beberapa nilai gain untuk mengetahui nilai VDC dan juga VRMS-nya sesuai dengan modul yang telah diberikan. Di sini kita lihat, kita belakang. Di sini dapat kita lihat pada modul. Untuk gelombang penuh, kita menggunakan IDC yaitu 1,654 dikali dengan Vm. Dan untuk mengetahui tegangan RMS, kita menggunakan 1,655 dikali dengan Vm. Kita ganti nilainya menjadi 1,655 untuk mengetahui nilai RMS-nya. Kemudian arus RMS kita juga ganti pada 1,655. Kemudian pada IOT RMS dan VRMS juga kita ganti pada 1,655. Baik, kemudian untuk IDC-nya kita ganti pada 1,654. Pada VOT-nya, VODC. Kemudian kita lihat pada IOT-nya atau IDC-nya. Kita tambahkan gain di sini. Yang akan kita ganti dengan 1,654 untuk menghasilkan nilai VDC. Baik, mari kita running rangkaian ini. Ini adalah tabel yang akan kita lengkapi. Pada bagian akhir kita akan mereverse atau mengulang kembali hasilnya. Baik, sini dapat kita lihat gelombang pada full wave rectifier yaitu V peak pada 150 V peak dengan fasa R yaitu pada 150 volt yaitu pada sini ini adalah 150 volt. Dengan maksud saya V peak-nya pada periode ini jatuh pada 150 volt dan dan fasa S dan T pada 0 sekian ampere. 0 sekian volt. Begitu juga pada arus.
Untuk IRMS-nya 1,655 dikali dengan 0,8242 menghasilkan nilai 1,355. Sedangkan untuk IDC-nya, IODC, yaitu 1,654 dikali 0,8242 menghasilkan hasil 1,363 IDC. Di sini kita menggunakan beban resistor yaitu 182 ohm. Jika kita lihat pada full wave yaitu 182 ohm. Baik, untuk tegangan VDC-nya yaitu 1,654 dikali dengan VM menghasilkan hasil 248,1. Dengan nilai IRMS atau impedansi yaitu V out dibagi dengan 59,047 menghasilkan hasil 4,24. Dengan VRMS 1,655 dikali dengan VM menghasilkan hasil 248,2. Mari kita coba pada beban L, yaitu kita klik 2 kali, kemudian kita mengganti R di sini pada RL. Dengan indukansi 700 E-3 Henry atau 0,7 mili Henry. Ini mendapatkan hasil yang sama pada half wave pada setengah gelombang terkendali. Sehingga penjelasan induktor di sini juga sama, yaitu induktor tidak digunakan karena frekuensi pada DC bernilai 0. Sehingga jika 2pi FL dihitung, yaitu 2 dikali dengan Pi dikali dengan 0 dikali dengan L atau 0,7 menghasilkan nilai 0. Oleh sebab itu nilainya sama dengan resistor atau beban R. Untuk mempersingkat kita langsung pada beban kapasitor. Untuk beban kapasitor ini kita setting pada R lagi. Oh ya, di sini kita menggunakan series RLC branch sebagai bebannya. Kita lihat pada modul berapa nilai yang digunakan, yaitu 10 mikrofarad pada full wave atau gelombang penuh tak terkendali. Kita ganti terlebih dahulu R dengan C, kemudian kita kasih nilai yaitu 10 mikrofarad. Kemudian kita running. Untuk full wave-nya kita sama semua. Seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu tegangan amplitude 100 dengan sudut 0 pada R, sudut S dengan nilai 120 dan sudut T sebesar minus 120 derajat dengan masing-masing frekuensi yaitu sebesar 50 Hz. Dan ini hasilnya. Ini adalah hasilnya. Baik, mari kita isi tabel yang sudah diberikan dengan modul. Pada percobaan pertama kita menggunakan resistor. Input yaitu VRMS. VRMS dengan nilai 84 yaitu 0,84 dikali dengan 100. Kemudian untuk nilai IRMS yaitu mendapatkan hasil 0,478 dari 0,5682 dikali dengan 0,84 menghasilkan hasil 0,478. Kemudian VM output yaitu di sini sebesar 100 volt. Kemudian untuk VRMS sebesar 84 karena 0 dikali dengan
0,84 dikali dengan 100 menghasilkan nilai 84. Kemudian untuk IRMS, IRMS mendapatkan, kita coba ke VDC dulu, yaitu 83, IRMS, yaitu di 1,406, sedangkan untuk IDC, mari kita tambahkan gain di sini, dan kita running, yaitu 0,83 dikali dengan IRMS dikali dengan IM, maksud saya menghasilkan hasil 0,4716 dengan gelombang VS, yaitu seperti ini adalah gelombang sinusoidal karena masih tegangan AC. Kemudian kita V out, yaitu gelombang V out beban R, yaitu seperti ini. Ini sudah melewati dioda, maka tidak ada gelombang sinusoidal karena di blok. Kemudian untuk I out, gelombangnya juga seperti ini. Harus tidak sampai dengan 0. Kemudian untuk RL, kita running. Kita langsung saja pada nilainya tanpa menggunakan rumus-rumusnya. Input RL, yaitu VRMS dan juga IRMS. VRMS kita tunggu sebentar, akan mendapatkan hasil sekitar VRMS sebesar 84 dengan IRMS sebesar 0,4637 dengan VM output sebesar 100 volt dan VRMS output sebesar 84 volt, VM-nya 100 volt dengan output VDC sebesar 83 dan IRMS yaitu sebesar 1,406 dengan IDC sebesar 0,574. Ini adalah bentuk gelombang dari half wave berbeban RL. Gelombang input seperti ini dengan arus input IRMS. Kita tambahkan scope dan kita running lagi. Gelombangnya seperti ini dan I-out juga sama. Dan beban C juga sama. Ini adalah hasil-hasilnya. Gelombangnya juga sudah. Full wave juga sama. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.